di BKPM, di sini include dengan JavaScript. Nah, ini bukan ranah saya ini, JavaScript ini. Nanti JavaScript akan dijelaskan pada minggu ke-5. Dan itu sudah bukan saya ya dosennya. Insya Allah kalau bukan Bu Arvita, Bapak Wir, atau Bapak Afid. Intinya sudah bukan saya ini. Nanti akan dijelaskan tentang JavaScript di sini. Nah, di sini kemarin kan kita sudah bahas tentang HTML minggu lalu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang CSS, Cascading Style Sheet. Nah, saya tunjukkan di BKPM ini sudah sebenarnya ya untuk pengetahuan awal, di samping kalian bisa belajar secara mandiri, khususnya bagi mahasiswa yang lulusan SMA dan baru belajar, baru mengenal, baru belajar HTML, CSS, dan lain sebagainya, khususnya itu ya, khususnya. Jadi ini bisa menjadi modal awal, bisa baca-baca, terutama tentang CSS. Halaman berapa ya? CSS. Nah, ini ya. Halaman 39. Apa pengertiannya, ya kan? Bisa dibaca. Apa fungsinya? Ini bisa dibaca. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Di sini bisa dipraktekkan. Diketik menggunakan tag editor apapun ya, tidak harus Visual Studio Code, bisa Sublime atau yang lain, tidak ada masalah selama bisa mengcover BKPM ini. Dibaca, dipraktekkan. Ini dalam CSS ini intinya memisahkan antara tampilan dari konten dengan stylenya. Ini bisa dibaca dulu, dibaca. Saya rasa sudah dibaca ya, sehingga ketika bahas tentang CSS, bagaimana integrasinya di sini ya. Bagaimana integrasinya? Ada istilah inline di situ, ada istilah internal style sheet, ada external style sheet, bagaimana implementasi untuk inline ya. Bisa dicoba di sini, dipraktikkan, oh inline begini begitu. Dipraktikkan. Jadi terus bagaimana untuk yang metode internal style sheet menggunakan embedded style sheet ya, seperti ini. Diletakkan di sini menggunakan style. Kalau inline kan per elemen ya. Bisa dibaca. Bagaimana dengan internal, ini dipisah ya, antara file HTML dengan file CSS dipisah, kemudian dihubungkan begitu. Dibaca. Modal awalnya apa itu selektor ya. Karena kode CSS digunakan untuk mengubah atau memanipulasi tampilan dari tag HTML, CSS membutuhkan suatu cara untuk mengaitkan atau menghubungkan kode CSS dengan tag HTML yang sesuai. Ya. Ini yang dimaksud dengan selektor dalam CSS. Dibaca ya, bagaimana propertinya, bagaimana value-nya, secara deskriptif dulu. Nah, ini formatnya, mana yang selektor, mana properti, ya, mana value. Jadi tahu dulu bagaimana cara penulisannya dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya masuk ke halaman 154. Nah, sebelum saya menjelaskan, sebentar lagi ya, ini saya jelaskan dulu nanti yang tugas kalian nanti ya, mengikuti langkah praktikum sebagai berikut. Di sini diinstruksikan di website malasngoding.com. Belajar tipe data, belajar HTML, membuat paragraf. Meskipun kemarin sudah saya jelaskan, tidak apa-apa, ini dikerjakan ya. Sesuai dengan ini, terus membuat tabel, kemudian membuat hyperlink, membuat list. Kemudian yang sekarang apa yang sekarang? Nah, ini belajar HTML, menghubungkan HTML dengan CSS. Nah, sekarang kan itu. Kemudian dikerjakanlah semua ini ya.
ada kelas, ada ID dalam CSS itu nanti gimana. Nah, ntar lagi saya jelaskan, tapi ini tugasnya nanti kayak gini. Ini tugas umumnya, nanti ada tugas spesifik yang akan saya jelaskan setelah saya selesai memberikan materi. Ya. Masing-masing mahasiswa melakukan pull dan push untuk mengunggah pekerjaan pada repository. Pastikan repository Anda sudah settle ya, tidak dirubah-rubah lagi dan lain sebagainya. Oke, kita coba mulai ya. Oke, cascading style sheet. Mekanisme sederhana yang mengatur gaya atau style itu bisa meliputi warnanya, merah, biru, ukurannya, font size-nya, posisinya, rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya contohkan ada website detik.com. Kalau misalnya kita lihat baik-baik, di situ bagus sekali ya tampilannya, warnanya, posisinya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita coba matikan CSS-nya ya, disable all styles, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini hanya tampilan HTML biasa, di mana ada H1, ada link, dan lain sebagainya. Itulah kenapa sangat menarik apabila kita itu belajar tentang CSS ini, cascading style sheet. Nah, misalnya kita punya sebuah halaman website dengan tulisan seperti ini. Sebelum kita menggunakan CSS, ya, kita kan bisa menggunakan HTML, membuat tulisan sendiri, kita kan bisa. Nah, sebelum menggunakan CSS, kita membutuhkan script yang cukup panjang ya, menggunakan font, size-nya +6, color-nya light blue, tulisannya Arial, kemudian tulisannya Hello World gitu ya. Sangat panjang sekali. Ini bayangkan kita baru membuat H1 ya. Kita baru membuat H1. Kalau misalnya kita buat 10 H1, 20 H2, kemudian 50 paragraf dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita letakkan di sini, stylenya itu akan sangat merepotkan ya. Meskipun kita sudah melakukan dibuat rapi gitu, sintaknya kita dibuat rapi, tapi kalau misalnya terlalu banyak itu bisa sangat merepotkan kalau kita tidak menggunakan ini. Nah, ada perbedaan yang cukup mendasar ya. Di sini ketika kita menggunakan CSS, kita membuat dua buah file gitu ya. File yang pertama misalnya kita punya HTML. Kita punya H1 di sini. Kemudian di file yang kedua kita punya CSS. Di sini kita memberikan beberapa properti ya beserta value-nya. Di situ ada font size, di situ ada font family, Arial, ada warnanya di situ, posisi tengah dan lain sebagainya. Nah, kita coba baca dulu aturan dalam CSS ya. Yang pertama, aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen atau tag HTML nah, seperti P, H1 dan lain sebagainya ya. Kemudian dibuat terpisah dengan HTML. Jadi CSS itu style itu HTML itu di nomor 3 itu ya. HTML itu merupakan kontennya, kemudian CSS itu merupakan stylenya. Jadi antara konten dan style itu dipisah. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, satu CSS dapat digunakan untuk banyak halaman. Satu halaman HTML dapat terlihat berbeda jika menggunakan CSS yang berbeda pula. Coba kita bahas dulu yang keempat ya. Satu CSS dapat digunakan untuk banyak halaman. Ini saya ada contoh. Kita punya 3 halaman ya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3 dengan struktur HTML yang berbeda. Kita buat sebuah file CSS. Kita
dengan font family ya, kita merubah hurufnya menjadi Arial ya. Kemudian ketika halaman tersebut kita hubungkan ke dalam CSS yang kita buat, maka ketiga halaman tersebut sekaligus dengan satu file CSS ini, maka tiga halaman langsung berubah. Itu ya, itu yang dimaksud ya. Kemudian ada satu HTML, file HTML itu bisa menggunakan lebih dari satu CSS yang berbeda. Nah, ini saya punya file HTML di sini. Kalau misalnya kita beri CSS yang pertama misalnya, maka hasilnya akan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya kita ganti CSS-nya, menggunakan CSS yang kedua misalnya, maka akan berubah seperti ini. Ya, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya di situ di BKPM tadi kan dibahas tentang selektor. Di situ sudah dijelaskan mana selektor, mana properti, mana value gitu ya. Di sini saya ambil contoh, saya membuat H1 warnanya biru gitu. Di sini kan yang warna ungu itu selektor, yang warna biru apa itu propertinya, warna hijau itu hijau kuning itu value-nya. Kalau misalnya kita ingin membuat beberapa properti dalam H1 itu, kita bisa membuat di samping kanannya atau kita bisa membuat di bawahnya seperti itu biar terlihat rapi begitu ya. Nah, selektor digunakan untuk memilih dan memanipulasi elemen spesifik pada HTML. Jadi seperti P paragrafnya misalnya elemen, kemudian elemen H1 ya spesifik gitu ya. Kemudian yang kedua, elemen HTML dipilih berdasarkan tag. Nah, yang tag itu seperti H1, H2, H3, P dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan ID atau class. Nah, nanti kita bahas nih ya. Kemudian yang ketiga, semakin kompleks struktur HTML, maka selektor juga bisa semakin kompleks dan spesifik. Oke. Ini kita punya H1 property value. Di sini maksudnya adalah kita meminta untuk mengganti tulisan menjadi warna biru pada tulisan pada seluruh elemen H1. Terserah apakah ada 50 H1, ada 100 H1, ada 1000 H1, pokoknya seluruh elemen H1 warnanya dirubah menjadi biru. Begitu cara bacanya ya. Nah, ini ada selanjutnya kita akan bahas tentang properti dan value. Nah, kalau kita sudah bahas ini sangat banyak sekali ya propertinya. Jadi saya tidak mengharuskan kalian untuk menghafal semuanya karena terlalu banyak. Cukup kalian tahu beberapa properti yang sering digunakan. Tapi untuk mengetahui informasi properti apa saja dan lain sebagainya, kita bisa akses website ini ya, developer.mozilla.org. Di sini sangat lengkap sekali ya. Salah satu sumber yang bisa dikatakan cukup lengkap untuk mengetahui apa saja properti dalam CSS. Ada margin block dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dibuka websitenya, bisa dibaca-baca, diambil yang paling sering digunakan itu nanti. Nah, ini ada text styling. Nah, ini kalau text styling ini kita sudah mulai coba lah ya. Coba kita praktekkan dulu yang tadi sempat di sini. Saya punya website di sini ada detik.com. Tadi itu yang saya jelaskan di slide. Ini tampilannya seperti ini. Ini kalau misalnya kita coba matikan fitur CSS-nya, maka disable all style.
Jadi hasilnya maka akan seperti ini, gitu ya. CSS-nya. Begitu juga yang sudah kita pelajari kemarin ya. Ini kalau kita sudah tambahkan CSS, kalau misalnya CSS-nya kita hilangkan dulu, kita matikan ya, kan tampilannya kan seperti ini. Ini kalau misalnya kita memasukkan data 1, 2 gitu ya, kemudian kita coba masukkan, maka dia tidak bisa karena minimal karakternya itu 5. Itu 2. Dan kita melanjutkan pengetikan tidak bisa lebih dari 5 karena maksimalnya juga dibatasi gitu. Kemudian nama ini Lukman misalnya, saya tambahin 1, 2 gitu. Ini tidak akan bisa karena nama tidak boleh angka. Gitu. Ada ini yang tugas kalian yang kemarin kalian kerjakan itu ya. Nah, ini bentuk HTML-nya kan begini. Kita pilih kan, kita juga bisa pilih tanggal tertentu dan lain sebagainya ya. Nah, kalau misalnya ini sudah kita include-kan dengan CSS, maka tampilannya bisa berbeda seperti itu. Itu hanya contoh. Kemudian ada lagi kita punya nah ini ya, yang contoh tadi ya, yang saya contohkan sumbernya dari sini. Nah ini ya, untuk mengecek keyword indeksnya untuk CSS ya, propertinya apa saja. Di sini ada CSS, ada border left, dan ini banyak sekali ya. Nanti bisa dibaca-baca, terutama yang baru mengenal bisa dibaca-baca lah. Gitu. Ini contoh yang menggunakan ini ya, yang embed ya. Embed. Nah, di sini kita punya paragraf di sini. Kita masukkan style CSS-nya di sini, sehingga kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini kita belum stylist ini. Kita belum melakukan stylist di sini. Ini saya hanya nunjukkan kalau proses menghubungkan antara HTML dengan CSS, salah satu caranya adalah menggunakan embed. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan cara inline ya. Ini yang tidak direkomendasikan, karena kalau misalnya inline itu kan kita meletakkan style pada masing-masing elemen gitu ya. Ini bisa sangat menyusahkan sekali. Masih lebih mending yang ini gitu ya. Kita buat satu di sini, maka di sini kita punya paragraf berapapun, maka akan menyesuaikan dengan ukuran ini. Kemudian ada yang ketiga, kita menggunakan eksternal ya. Ini kita buat style 2.css. Di sini ada di sini. Di sini ya, filenya style 2.css. Kita panggil ya menggunakan link di sini. Nah, hasilnya juga akan muncul dengan perubahan yang sama. Ini hasilnya sudah saya tunjukkan di set presentasi tadi. Kemudian kita coba bahas apa lagi ya? Kita coba bahas style. Nah, ini indeks 6 ya. Coba kita indeks 6 bagaimana kita membuat background. Nah, ini di style 6. Di sini warna backgroundnya putih ya. Gambar X yang saya pakai
Kalau misalnya saya ganti misalnya BG1, maka tampilannya bisa seperti ini. Ini coba saya matikan. Maka tampilannya bisa seperti ini untuk backgroundnya. Kalau saya ganti background 2, maka bisa ganti seperti ini. Nah, untuk background ini kalian bisa buka ini ya. Nah, ini ya situsnya ya. Di sini banyak sekali background yang bisa kalian pilih ya. Meskipun kalian tidak membuat background sendiri, tinggal editing dari sini tidak masalah. Ini banyak sekali ya ininya. Background yang bisa kalian pakai, sudah siap pakai. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Gitu. Bisa di sini cara pengambilannya. Misalnya background repeat X misalnya, kita coba refresh X. Nah, bisa berganti seperti ini, disesuaikan dengan ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini saya ganti repeat C. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa ditaati ya. Kita menggunakan X. XJPG. Lista bahkan jam. Nah, bisa seperti itu. Kalau misalnya kita ganti Y, bisa seperti itu. Ini tinggal kita ganti yang X. Nah, bisa seperti itu. Itu bisa dicoba-coba gitu ya. Terus ada lagi yang bisa kita coba. Stylingnya. Nah, di sini kalau misalnya ini kita jalankan, kita punya hasil seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita coba membuat, kita kelompokkan ya menggunakan div misalnya. Kita kelompokkan menggunakan div. Ini kita bisa kelompokkan. Kalau H1 ini adalah header. Kita bisa buat langsung seperti ini. Titik header. Ini kita masukkan ini headernya. Kemudian ini misalnya kita mau buat kelas navigasi misalnya. Titik navigation. Kita masukkan linknya. Terus di sini misalnya kita buat kelas main. Kita masukkan kelas mainnya. Kemudian ini bisa footer atau bisa copyright ya. Copyright atau footer terserah ya. Intinya ini bisa kita sesuaikan. Kalau kita lihat tampilannya, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan karena
fungsi dari div itu sendiri itu secara tampilan tidak ada, tapi fungsinya div itu sendiri adalah melakukan pengelompokan agar nanti pada saat kita melakukan perubahan-perubahan, kita bisa langsung memanggil nama kelasnya itu, seperti header dan lain sebagainya. Coba saya menggunakan ya style 3. Ini stylenya. Misalnya kita ketik header. Kita punya header di sini. Kita coba misalnya font size-nya 10x gitu misalnya. Terus font color misalnya yellow misalnya. Ini sudah berganti ya, halaman 3-nya sudah berganti yellow. Karena yang dilakukan tadi adalah kita merubah apa yang ada dalam kelas header begitu. Font size-nya terlalu kecil, kita coba ganti menjadi 50 misalnya. Oh, seperti ini ya. Seperti itu. Terus misalnya kita ingin melakukan perubahan lagi kepada ukuran ini, linknya ya, link itu kan ada di bagian navigasi, navigation. Misalnya kita ganti background colornya, kita beri edge ungu, maka akan ganti seperti ini ya. Terus ingin kita atur paragrafnya misalnya, coba ini teksnya kurang panjang, coba saya tambahkan dulu biar agak panjang. Saya coba beri 2 paragraf gitu, hingga akan terlihat ya panjangnya. Kita akan coba melakukan style, kita akan melakukan ini seperti ini, kita ratakan ke kanan sedikit dan lain sebagainya. Atau kita ingin meratakan ini kan tidak rata kanan rata kiri ya, kita bisa menggunakan justify di situ. Di sini berarti di bagian P berarti. Coba cek di style 3. Kita berarti di titik main. Coba kita ingin memberikan tabs ya pada ini, kita bisa menggunakan tag indent, text indent sini. Kita bisa menggunakan 50 px gitu. Kita bisa cek hasilnya. Di sini sudah menjorok ya sedikit. Kemudian kita coba melakukan yang lain. Kita bisa menggunakan line. Nah, kita bisa justify ya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah kanan kiri sudah rata ya, sudah rata. Terus kita ingin memberikan ini ya, antar spasinya inilah. Kita ingin tambahkan jarak misalnya ya. Kita ingin tambahkan jarak, kita bisa menggunakan word spacing. Kita bisa 10 px misalnya. Nah, ini sudah berjarak. Atau kita ingin membuat ya setiap kata di dalam paragraf ini besar hurufnya misalnya. Kita bisa menggunakan text transform, capitalize gitu ya. Nah, ini sudah
Tiap kata ini sudah besar semua. Atau kita ingin menggunakan fungsi lowercase sehingga tulisannya akan kecil semua gitu. Nah, ini semua ada di slide ya di sini. Yang saya ini ada untuk apa? Text decoration, ada ini yang kita pakai barusan ya, text transform, ada uppercase berarti besar semua gitu. Ini ada word spacing yang kita gunakan ya. Ini ada text decoration ini ada underline. Ini underline ini garis bawah ini. Ini bisa kita bisa implementasikan. Kalian juga bisa langsung mengetikkan di mana, di misalnya di sini ya, di headernya misalnya ya, di headernya saja ya. Kita terapkan text decoration misalnya di sini. Text decoration kita coba underline misalnya, underline. Kita ada garis bawah di situ ya. Kita bisa coba yang lain, apa tadi itu selain underline, ada overline, ada line ini. Kita bisa coba semua ya. Ada line, terus ini gimana kan nanti bisa terlihat seperti itu dan lain sebagainya. Decoration. Nah, ini fungsi-fungsinya. Dan ini kita bisa melakukan perubahan warna ya. Warna ini banyak variannya. Kita bisa langsung menuliskan namanya seperti red, merah ya, dan lain sebagainya. Atau kita bisa menggunakan hexadecimalnya, misalnya FF0000 misalnya. Di sini tadi saya merubah warna headernya kan menjadi warna ini. Coba saya menggunakan FF0000. Saya save, maka rubah jadi hitam. Ini yang disebut dengan hexadesimal. Ya. Atau kita bisa menggunakan ini, nah RGB-nya ini. Ada banyak cara yang bisa kalian gunakan. Tapi intinya nanti kalau misalnya kalian cek BKBM-nya, kemudian dibaca secara terperinci ininya, nanti meskipun kalian itu baru mengenal CSS ini, insya Allah kalian bisa menerapkannya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait tugas, sekali lagi ini belum terhubung dengan database, belum ya, belum terhubung dengan database ini. Nah, form yang kemarin yang sudah lengkap dengan validasinya itu tidak boleh ini, tidak boleh itu dan lain sebagainya, itu silahkan diberikan style di situ ya, berikan style. Itu berarti sudah tugas yang kedua ya, gampang saja ya tugas yang kedua. Yang pertama tinggal ngikutin yang malas ngoding itu, tinggal ngikutin aja itu. Hasilnya pokoknya diletakkan di repository. Kemudian tugas keduanya yang kemarin yang kalian sudah membuat HTML itu, silahkan implementasikan CSS-nya. Menggunakan cara yang mana terserah, bisa menggunakan yang eksternal itu, bisa menggunakan yang embed itu, dan apa. Yang penting hasilnya bisa berubah ya, jadi CSS-nya itu bisa nampak. Kemudian yang ketiga, ini saya persilahkan bagi kalian untuk membuat sebuah website sederhana, sekali lagi tanpa menggunakan database, tanpa ya, CSS sederhana, CSS informasi saja, profiling ya, profiling. Itu kalian bisa membuat sebuah deskripsi menggunakan data dummy, tidak ada masalah. Seperti lorem itu kan data dummy, itu kalian bisa buat posisi-posisi dan lain sebagainya sebisa kalian ya, tidak saya tentukan. Jadi kalau misalnya kalian membuat itu karena mungkin
ada mahasiswa yang baru mengenal sehingga hasilnya tidak terlalu bagus, misalnya, tidak ada masalah ya, jangan berkecil hati, tetap berusaha, apapun hasilnya itu akan menjadi bagian dari referensi kita. Ya. Ini kan belum masuk ke database, belum masuk ke JavaScript, bahkan CSS yang materinya itu banyak, seperti propertinya tadi kan banyak sekali itu. Itu kalau dicek itu ada sekitar 350-360 lebih properti. Itu kan tidak dibahas semua kan. Nah, itu silahkan belajar secara mandiri. Apa yang perlu kalian terapkan, apa yang properti mana yang perlu kalian pakai agar tampilan website kalian itu bisa terlihat bagus begitu. Hanya itu saja tugasnya. Nanti hasilnya bisa kalian letakkan di repository. Nanti pada saat sesi praktikum nanti, seperti biasa berkelompok. Nah, itu kalian cukup perwakilan kelompok seperti biasa, hanya mendemonstrasikan cara kerjanya ya, bukan bagaimana membuat dari awal, bukan. Bagaimana cara kerja website kalian. Sambil dijelaskan. Jadi misalnya ini CSS ini fungsinya begini, CSS ini fungsinya begitu, dan lain sebagainya. Kali ini tidak sama seperti yang tugas sebelumnya. Kalau tugas sebelumnya kan praktis hampir sama ya semuanya. Jadi kalau kalian sudah menggunakan properti ini, ya semua pakai, ya begitu kan fungsinya. Nah, kalau ini kan terutama tugas yang ketiga itu kan membuat sebuah profiling ya. Kalian mau menggunakan data dummy, silahkan. Kalau kalian ingin menggunakan data yang masih bisa kita nalar, seperti profil SMK misalnya ya, atau profil perguruan tinggi mana gitu ya, sehingga kalian sudah punya template-nya, kalian sudah punya, mau buat dari awal CSS-nya, silahkan. Mau ngambil dari template CSS yang sudah ada, silahkan juga, asalkan semua script yang ada di dalam, terutama di bagian CSS-nya, kalian tuh bisa mempertanggungjawabkan, bisa dijelaskan ke saya. Jangan sampai kalian punya script seperti minggu lalu, punya script, saya tanya ini fungsinya apa, tidak tahu juga, setelah dicoba-coba tidak ada efek ini, tidak ada efek itu, dan lain sebagainya. Nah, itu antisipasi hal-hal yang seperti itu. Pastikan sintaks script apapun yang kalian pakai, itu kalian paham dan mengerti cara kerjanya. Sehingga ketika nanti pada saat demonstrasi, kalian bisa menjelaskan. Dan perlu diingat, ini kan perwakilan kelompok yang menjelaskan ya. Jadi, saya tidak bisa mengontrol apakah semua anggota kelompok itu bekerja. Nah, itu tugas ketua dalam kelompok masing-masing. Jadi pastikan seluruh anggotanya memahami, terlibat di situ, turun tangan dalam proses pembuatan website tersebut. Nah, dan saya juga berharap gitu ya, saya juga berharap dari proses yang kita lakukan nanti, kalau misalnya ada beberapa mahasiswa yang tidak terlibat di situ atau dihubungi tidak bisa, jangan sampai dibiarkan begitu, laporkan ke saya, sehingga saya bisa melakukan penanganan terhadap mahasiswa yang seperti itu ya. Kalau kalian tidak melaporkan, berarti kan saya tidak tahu. Jadi nanti anggaplah kalau soal nilai aman lah gitu ya. Tapi secara keilmuan itu kan jadi permasalahan nanti ketika mau tugas akhir misalnya ya, karena dia itu ikut-ikutan saja sehingga tidak tahu, tapi nilainya bagus. Tapi di setelah skripsi kelihatan gitu kalau tidak bisa. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Jadi mohon peran aktif dari teman-teman sejawat, ketua kelompok terutama ya, pantau, laporkan begitu. Selagi masih bisa dibina, diajak kerjasama, ya silahkan dibina. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa, tolong dilaporkan ke saya. Gitu. Jadi saya rasa
tidak terlalu berat tugasnya ya, karena ini masih ada kaitannya dengan tugas minggu lalu. Kalau minggu depan itu sudah ini, kalau kita cek di mana ini, di RPS itu minggu depan ya, insya Allah Bu Arvita kalau nggak salah itu sudah membuat antarmuka ya. Jadi tugas ketiga saya itu kan ada kaitannya dengan antarmuka, tapi tidak saya wajibkan. Kalau kalian tidak mampu, buat semampunya. Tapi kalau untuk minggu depan, saya rasa membuat antarmuka itu akan menjadi topik pembelajaran untuk minggu depan. Sehingga kalau kalian terutama yang baru mengenal, sekarang sudah buat tugas ketiga dari saya, sehingga minggu depan itu bisa enak ngikutin, tinggal menyesuaikan saja dengan tugas-tugas sebelumnya. Ada penambahan JavaScript cuma minggu depannya. Minggu depan tuh minggu kelima. Minggu keenamnya ini sudah masuk ke bahasa pemrograman PHP. Ikutin aja lah rule-nya ya. Ikutin aja rule-nya yang sudah pernah mempelajari semua ini, baik otodidak maupun sudah dari SMK sebelumnya, itu ngikutin rule-nya. Kasihan teman-temannya yang baru mengenal. Nah, kalau perlu teman-teman yang baru mengenal itu silakan dibantu gitu. Kalau ada tugas bingung silakan dibantu. Biar nanti selesai perkuliahan ini kalian bisa memiliki kemampuan yang diharapkan. Seperti itu kira-kira. Monggo, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang ya. Pak, mau bertanya. Yang didemonstrasikan berarti cuma yang tugas yang ketiga itu berarti ya, Pak? Dijelaskan aja ke saya. Yang dipresentasikan ke sampean dan Iya, ya mulai yang tugas 1, ini hasilnya Pak. Oke, saya cek kan. Tugas 2 begini, tugas 3 begini. Kalau ada beberapa skrip yang perlu saya tanyakan, nanti saya tanya. Itu aja. Tidak semua skrip saya tanya. Iya Pak, siap. Nanti tidak cukup waktunya. Ya Pak, siap. Terima kasih. Permisi Pak, mau nanya. Ya Mas. Itu tugasnya kan berarti ada 2 ya. Yang pertama yang HTML kasir kemarin dikasih CSS, style CSS pas yang itu yang tugas kedua itu Mas. Apa? Itu yang tugas kedua. Kalau tugas yang pertama, yang malas coding itu di website malas coding di BKPM itu silakan dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua yang kasir kemarin. Ya betul, itu tinggal dimasukkan CSS-nya saja. Bebas ya CSS-nya. Yang ketiga membuat profil, Pak. Ya, yang ketiga membuat profiling ya. Silakan sekreatif mungkin. Meskipun tidak bagus, tidak apa-apa ya. Kan masih ada minggu depan untuk memperbaiki itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Semangat. Dipresentasikannya hari apa Pak? Kalau boleh tahu. Dipresentasikannya nanti pada saat kita kan ada jam untuk per apa ya? Per berapa kelompok itu? Per 10 kelompok apa? Ya, per 10 Pak. Ya itu seperti biasa, seperti kemarin. Jam 10 ada ya, jam 1 ada, terus jam 3 ada kalau nggak salah ya. Yang dipresentasikan 3-3-nya nanti Pak. Ditunjukkan Mas, ditunjukkan dulu ya. Saya kan ngecek nanti. Kalau dirasa ada yang perlu saya tanya. Kalau enggak, ya enggak. Intinya gitu aja. Yang jelas, semua tugas itu harus dimasukkan ke dalam repositori kalian. Gitu. Nanti kan Bu Arvita,
Bapak Wir, Bapak Hafid kan bisa ngakses repositori kalian juga kan ya? Iya. Iya, soalnya kita kan koordinasi, sehingga tugas dari siapapun kita bisa melihat gitu. Sehingga ketika minggu depan yang ngajar Bu Arvita misalnya, ya bisa menyesuaikan karena sudah ada progres sebelumnya begitu. Berarti nanti tugasnya di-push ke GitHub dan juga ditunjukkan ke Bapak melalui presentasi begitu, Pak. Ya, betul sekali. Makasih, Pak. Ya, Permisi Pak, izin bertanya. ya silakan. Untuk BKPM-nya itu bisa diunduh di mana ya Pak? Loh, sudah di-share kok. Minggu lalu sudah di-share. Coba tanya teman-temannya. Sudah di-share kan? Oh ya baik Pak, terima kasih. Iya, Ya. sudah Pak. Ampun. Bisa langsung dikerjakan ya. Nanti kita ketemu lagi sesuai jadwal ya. Jam 10 kita masuk kelas lagi ya. Jadi silakan sekarang digunakan untuk mengerjakan tugasnya. Nanti yang kebagian jam 10 kita ketemu lagi jam 10. Oh, G, siapa? Baik. Baik ya, untuk sesi pagi untuk kelas besar hari ini saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.